Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya sedang silaturahim ke Lombok dan kali ini saya di Lombok Barat di pesantren Al-Muwahhidin. Ini di Lelede di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan silaturahim tur pesantren. Kita akan lihat situasi suasana pesantren dengan pimpinan pesantren Al-Muwahhidin, ya, Tuan Guru Haji Muslih Khalil, SIP MH, alumni Gontor tahun 1985. Ini jalanannya, pintu gerbangnya sini, pintu masuk ke Pondok Putri. Jalur khusus untuk ada Pondok Putri. berapa jalur? Kita punya 2 jalur khusus untuk Pondok Putri. Ini Pondok Putra jalur sana, jalur belakang. Oke. Ini Pondok Pesantren Al-Muwahhidin Asrama Putri. Oh, ini berarti kita masuk komplek di Putri. Asrama Putri. Asramanya di bawah dan kelasnya di atas. Oh, jadi 2 tingkat. 2 tingkat. Di bawah Terbatasan lokal, ada kelas kita bikin menjadi masjid, tapi dengan rolling wall. Oh. Rolling wall artinya siang dibuka jadi masjid. Khusus ya? untuk putri. Khusus untuk putri. Itu dia di atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kangen Bang. Alhamdulillah. Baik. Baik. Ini saya ke sini beberapa kali. Masya Allah, lihat perkembangannya, ini luar biasa. Istilah kami memang tidak berlari, namun tak pernah berhenti. Kami memang pondok kami tidak berlari, tapi ketahuilah kami tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Saya dulu pertama kali baru mulai dari pintu gerbang sini. Ini. Sekarang sudah ada pintu gerbang yang laki-laki khusus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mulai dari sejarah pondok ini, Sat. Ya. Ini antum, Sat, itu bagaimana sih ceritanya itu? Ada tergerak hati antum untuk mendirikan pesantren ini, Sat? Oh ya, alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Saya tamat Gontor 1985, lalu mengabdi di Nurul Hakim, pondok pesantren. Nah, 2 tahun kemudian saya berpikir bagaimana dengan kampung saya. Akhirnya saya pulang ke sini dan bertanya kepada kepala sekolah SD Bapak Toha waktu itu tahun 89. Berapa yang tamat? 21. Berapa yang melanjutkan ke SLTP? 1 orang. Kenapa yang 20-nya tidak ada biaya? Nah, berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi anak-anak tamat SD tahun itu, maka saya buat lembaga yang gratis. Lembaga gratis, yaitu hanya malam hari saja. Oh, jadi pertamanya malam hari? Malam hari. Mondoknya itu maghrib sampai subuh. Oh, maghrib sampai subuh. Oh, kita terusin duduk di sini kayaknya santai. Nyantai. Ini asik juga, banyak ini ya. Ini beruga. Ini namanya beruga. Oh, jadi antum mulai dengan mendirikan pesantren tapi malam hari. Malam hari, dan namanya bukan pondok. Karena pondok di Lombok ini harus didirikan oleh seorang figur besar, dan dia harus alumni Timur Tengah. Saat itu. Dan rata-rata alumni Mekah, Salatiyah. Nah, itu sehingga saya hanya alumni sebuah pesantren dan baru tamat SMA, tidak layak jadi pimpinan pondok. Nah, maka dibuatlah namanya waktu itu Islamic Center. Jadi Islamic Center. Pusat pembelajaran Islam. Untuk menghilangkan kesan pondok, dan pembinanya bukan tuan guru. Gitu. Itu ceritanya. Tahun berapa Ustaz mulai? Tahun 89. Oh. Tahun 89.
berjalan 11 Berapa tahun. tahun? Oh, 11 tahun begitu. tahun di situ. Dan hanya untuk anak-anak dusun ini saja. Oh, oke. Nah, setelah mereka ada yang selesai sarjana, bersama mereka lah kami buat pondok ini. Namanya Al-Muwahhidin 2005. Setelah 11 tahun 11 berapa tahun lah kita hitung dari 25 ke 89. Oke. Itu perjalanannya. Jadi mulai berdirinya pondok tahun berapa ya? Kalau kita pondok ini tahun 2025. Sekarang 2025. 2005. Oh, berarti, Sekarang 2025 20 tahun. oh, berarti mulai berdirinya pondok ini tahun 2005. Berdiri secara formal yang Secara ada formal. sanawiyah aliyahnya. Oh. Yang sebelumnya anak-anak sekolah bebas, ada yang SMP, ada yang sanawiyah, ada yang nggak sekolah. Yang penting malamnya ngaji aja, malam sini gitu. Sebelumnya udah di asrama kan? Asrama semua, tapi Tetap malam hari. asrama ya, tapi malam hari. Dari awal wajib asrama, walaupun anak kampung sini. Karena menghindari bahaya pergaulan malam. Oh. Itu tujuan pendirikannya pondok ini pertama. Nah, itu 2005. 2005. Di mana waktu itu? Set? Nah, 2005. kami ada tanah kita dapat beli 10 are di sebelah kampung. 10 hari itu berapa ya? 10 are itu, satu are itu 100 meter persegi. Oh, berarti 1000 meter, 1000 meter persegi. Nah, tempatnya di tempat kita duduk ini. Oh. Lokasinya. Dan ini di belakang kita ini bangunan pertama. Oh, ini bangunan Ini pertama bangunan pondok. pertama Pak, ya? pondok. Dulu berapa lokal? Ini lokalnya masih tetap ya? masih tetap lokalnya ini. Oh, masih Lokalnya tetap ini, ya? masih tetap lokalnya. Masih dipertahankan, dari tahun Dipertahankan 2005 dari itu 2005 sampai sekarang. sampai sekarang. Ini bangunan pertama. Bangunan pertama. Dibuat apa waktu itu? Jadi asrama. Jadi asrama. Ya? Asrama Putra. Asrama Asrama Putri Putra. masih di tempat yang lama. Oh, asrama putra di sini. Asrama Putra di sini. Nah, pas pondok berapa banyak santrinya pertama kali waktu itu? Santri tidak banyak, masih main puluhan. Berapa itu? Berapa ya? Sekitar ya enggak jauh dari 20-30. 20-an ya. 20-30 santri mulai pertama kali itu. Ini bukan pertama kali sebenarnya. Untuk program sanawiyah aliyahnya pertama. Sanawiyah aliyahnya itu mulainya sekitar 20-an. 20. Sebelumnya sudah berjalan puluhan tahun kan? Iya. Pondok yang malam saja itu malam ya. hari. Sanawiyah aliyah. Ya, pertama sanawiyah. Pertama sanawiyah dulu. Sanawiyah dulu. Setelah beberapa lama kemudian baru aliyahnya. Baru kemudian ada aliyah. Aliyahnya. Jadi tahun 2005 mulai dari 20 santri ya. Perkembangannya sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah santri sudah mencapai angka 600. 600 santri. Putra putri yang mondok di asrama. Wah, iya. Saya bermula dari satu kampung, sekarang seluruh Kabupaten NTB. Kabupaten ada. NTB. Seluruh NTB ada. Seluruh NTB. Dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, Bali. Masya Allah. Sampai Bali? Bali, sudah merambah ke Bali. Sudah merambah ke Bali. Dan dari beberapa kota di luar, ada dari Batam. Oh, Batam ada? Ada dari Kalimantan. Kalimantan. Ada dari Aceh. Aceh ada juga? Aceh cuma satu. Satu ya? Satu. Ada Sulawesi. Yang ada. Dari Sulawesi ada. Ya, begitu. Wah, 100 menarik sekali. Saya dulu mulai dari 100 berapa pas kesini dulu. Iya, itu 150-an ya. 150 sampai kemudian sekarang 600. 600. Masya Allah, ini berkembang. Ya, alhamdulillah diminati ya? di masyarakat ya. Ini mereka belajar kelas 3 ini, Sat. Lagi persiapan untuk ujian akhir. Yang ini itu berarti Komplek Putri ya, Sat? Ini Komplek Putri ya. Komplek Putri ini berarti gedungnya modelnya begini, Sat? Ya, gedungnya ini. Ini akan dilanjutkan ke lantai 3. Oh, jadi untuk 3 lantai? 3 lantai. Oh, 3 lantai. Nanti nyambung dia. Lantai pertama, ini lantai sekarang asrama. Ini asrama. Lantai kedua kelas. Sekaligus musola. Oh, sekaligus musola. Nanti lantai ketiga? Lantai ketiga mungkin akan sama nanti. Mungkin asramanya sampai lantai 2. Kalau bicara kelas ini berarti sistem pendidikan pendidikannya menggunakan kurikulum Depak. Kementerian Agama ya. Jadi sanawiyah aliyah. Sanawiyah aliyah ya.
untuk formil. Jadi formalnya. mereka berijazahkan formil sanawiyah aliyah. Sanawiyah aliyah. Tapi ada pelajaran diniyahnya. Nah, jadi di samping pelajaran sanawiyah aliyah kurikulum depak, kita nambahkan setiap hari 2 jam pertemuan. Nah, itu 2 jam pertemuan khusus untuk pelajaran pondok. Oh, pelajaran pondok diisi apa? Diisi hadis, tafsir, nahu, sorof, kemudian pelajaran-pelajaran yang tahsin, bacaan Quran, tahfiz, masuk dia. Dari mana buku-buku yang pelajaran pondok? Pelajaran pondok ya mengacu sebagian ke Gontor, sebagian ke Livia. Untuk bahasa Arabnya di kelas 1 Durusul Lughah. Di kelas 2 menggunakan Nasiin. Apa itu? Nasiin itu buku ya buku bahasa Arab. Buku bahasa Arab. Nah, karena di sini keluaran Timur Tengah yang bukan. Tapi dipakai di Libya. Jadi ada setelah kita memperdalami ada maharatul lughah, ada ulumul lughah. Di sini lebih ditekankan ke maharatul lughah. Belum diajarkan ulumul lughah. Maharatul lughah itu apa saja? Maharatul lughah itu kan kemampuan muhadasahnya, qiraahnya, kitabahnya. Nah, terus tadi muhadasah, qiraah, dan fahmul kita, paham. Tidak kepada ulumul lughah itu kan nahu, sorob, diperdalam betul. Nah, di sini nahu sorobnya hanya menunjang bagaimana dia bisa berbicara, berbahasa. Tidak jauh beda dengan Gontor. Nah, cuman di Gontor khusus pelajaran nahu. Nah, kita di sini nahu itu nanti di aliyah. Oh, di aliyah. Di aliyah nahu. Tapi di sini karena nasiin itu include, ada muhadasahnya, ada nahunya, ada syarat. Integrated itu ya. Satu mata pelajaran untuk bahasa, secara keseluruhan. Iya. Gimana pengembangan bahasa di sini? Memang tahapan terus kita, karena di sini ada pondok tahfiz, mereka wajib menghafal Quran sebagai syarat kenaikan kelas. Di samping juga untuk agak sedikit tarik menarik. Sedang kita mencari penyesuaian. Akhirnya kita bentuk lembaga bahasa. Nah, di sini ada beberapa lembaga. Lembaga sanawiyah, lembaga aliyah, lembaga tahfizul Quran, lembaga bahasa, dan lembaga pengasuhan. Kesemuanya sejajar, disebut dengan direktur. Direktur. Itu di bawah pimpinan. Pimpinan. Direktur ini dengan kesetaraan dalam sisi ihsannya nanti. Karena tanggung jawab mereka besar. Sama ya? Sama. Di satu kelas berapa orang? Satu kelas minimal kita 20. 20 orang. Maksimal angka 35. Oh, maksimal 35 ya. Iya. Ini sudah dipisah ya, putra-putri. Putra ini putri semua. Putri semua. Nah, itu ada yang berjilbab khusus, antum lihat? Iya. Nah, itu pelanggaran. Dia dikasih peringatan itu. Nah, ini tangga darurat sebenarnya Ustaz, karena gempa. Oh, gempa kena juga dulu ya? Dulu asrama kita di atas, Ustaz. Oh, asrama begitu di atas. Terjadi gempa, wali murid minta di bawah. Oh. Nah, ini kita buat. Nanti ya? Nanti di bawah. Nanti di bawah ya? Oh. Kamar mandi di mana? Oh, kamar mandi di sebelah sana. Sebelah sana. Itu dia. Dan cukup banyak kamar mandi. Oh, jadi ada yang di kelas, ada juga yang di... Apanya? Yang di kelas? Pelajarannya. Belajar. Ini persiapan saja ini. Oh, karena persiapan ujian khusus ya? Ini kalau mereka yang agak jenuh di atas turun. Tapi ini kelas 3 ini. Kelas 3. Persiapan untuk ujian ya? Ujian. Jadi kelasnya tetap ada di atas. Kelasnya tetap ada di atas ya? Ya, ini tangga menuju kelas. Ruang kelas ya? Ada di asrama di bawah. Ruang kelas di atas ya? Ruang kelas di atas. Oh, sambil olahraga lah ya, santai. Ya, setiap hari kita olahraga. Ya. Ini kelas tadi saya katakan, ini kelas rolling wall. Nah, ini kalau udah siang ini dibuka. Oh, kelasnya bisa dibuka. Ini bisa dibuka.
Sehingga bisa jadi musola. Musola. Kalau udah siang dipakai musola. Kaifa halukum? Ayo faslin hada. Serabi, Masya Allah. Mada darsunalan. Saraf manis. Hadihi Alkitab. Hadihu nasi insan. Oh, ini ya. Al-Arabiyah. Oh, Al-Arabiyah linnasiin. Al-Arabiyah linnasiin. Al-Arabiyah linnasiin ya. Al-Arabiyah linnasiin. Ligairin natikin. Ligairin natiqina biha. Ya. Oh, jadi kelasnya di bawah ya. Di atas. Enggak, maksud saya Oh iya. pakai Karena pakai sholat. kelas yang gini ya. Kalau di atas pakai bangku ini untuk karena pakai sholat. Oh, karena khusus yang pakai sholat, maka Kalau di sana kita lihat pakai kalau meja. di sana yang pakai meja. Coba kita lihat yang pakai meja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ke sini pakai meja. Oh, jadi kalau di sini pakai meja sama bangku ya. Oh, oke. Ayo faslin hada. Kalau untuk kegiatan santri, Ustaz? Kegiatan santri kita bagi dua. Oke. Pertama, klasikal. Klasikal dimulai jam 7.20 sampai jam 1. Oke. Nah, itu tanggung jawab Direktur Aliyah, Direktur Pendidikan Sanawiyah Aliyah. Oke. Nah, dengan segala perangkat-perangkatnya. Ya. Nah, kemudian dari jam 1 mereka makan siang, lalu sholat, tidur. Nah, di situ mulai pengasuhan yang punya wilayah. Dari jam 1 tidur sampai jam 1 kan pulang sekolah jam 1. Ya. Lalu makan siang. Makan. Lalu sholat. Habis sholat, nah diperkirakan jam 2 selesai. Ya. Tidur sampai asar. Oh, 1 jam tidur ya, Pak? Nah, 1 jam. Lalu asar aktivitas sesuai dengan kegiatan pondok. Ada hari di mana olahraga, ada hari ekskul, ya. Ada hari kajian. Mudir memberikan kajian Riyadhus Shalihin sekali seminggu. Senin untuk putra, Kamis untuk putri. Ya. Nah, kemudian di sini ada kebijakan kita, mereka wajib puasa setiap Kamis. Setiap hari Kamis. Kamis, dan wali murid boleh datang berbuka bersama. Wali murid boleh datang. Sehingga kunjungan santri di sini setiap hari Ahad kunjungan dan setiap Kamis buka bersama. Oh, banyak wali santri yang datang? Bukan banyak, hampir rata-rata semua. Oh, semua ya. Sehingga awal-awal penuh. Iya. Maka kita lihat tempat parkir tidak ada dan ada sedikit terjadi pelanggaran tata tertib. Apa? Yang putra kan dijenguk, yang putri dijenguk. Nah, mereka main HP di sini. Kan bapaknya bawa HP. Bawa handphone. Akhirnya kebijakan keluar. Yaitu kita bagi. Minggu pertama untuk putra, minggu kedua untuk putri. Oh, jenguknya dan berbukanya juga. Sehingga tidak ada waktu untuk bertemu. Terus terjadi perubahan sesuai dengan keadaan. Alhamdulillah antusias wali murid bisa ketemu sama anaknya. Oh, menarik juga ya. Jadi wali santri sekaligus kalau dia datang hanya buka puasa kan gak enak juga. Hanya dia puasa. Hanya dia ikut puasa juga ya. Alhamdulillah. Kalau sistem kepengasuhan berarti pengasuhan boleh kita katakan mengabdusi gontor. Pola gontor hampir 100%. Nah, pola asuhnya ada pengasuh yaitu pimpinan, kemudian ada pengasuhan yaitu riayah, kemudian ada pengurus rayon, ada pengurus kamar. Masih mengacu ke gontor. Kegiatan cuman kita di sini tambahkan ada namanya mungkin saya gontor juga dulu masa kami tidak ada, yaitu wali marhalah. Wali marhalah. Jadi setiap kelas itu ada walinya. Lain wali kelas lain. Ini di pondok, ya? Ini wali marhalah. Nah, di sini ada kegiatan kita beri kepada wali marhalah untuk mengajak anak-anak keluar pondok. Kegiatannya keluar pondok. Guru yang tinggal di dalam. Yang di dalam asrama. Yaitu dia keluar dulu pakai sepeda, Ustaz. Putra putri sepedaan. Sepeda. Ramai. Tapi lama-lama mas santri makin bertanya, susah cari sepeda.
pinjaman susah dan keamanan jalan. Maka Iya. kita rubah pakai mobil. Oh, Jadi wali marhala bisa bikin program, misalnya kolam renang mana, ke pantai mana. Yang jelas sampai Zohor harus kembali. Nah, itu juga pas menambah. hari libur itu. Enggak hari libur. Oh ya, hari Ahad. Hari Ahad Hari ya. Ahad. Ya, setiap hari Ahad. Keluar Keluar bisa sekalian silaturahim, bisa silaturahim, ya. ke apa namanya museum, kemana Programnya saja. kemana aja? Kemana aja, ajalkan berdidampingi oleh wali marhala. Berapa orang wali marhala itu? Satu kelas satu. Satu kelas satu ya. Satu. Menarik juga itu. Alhamdulillah. Tugasnya apa itu? Ustaz? Tugasnya pertama ya keluar, ya ada sedikit edukasinya apa saja. Misalnya mau ke perpustakaan, Ya, ada yang ke pertanian, ya. ada yang apa namanya, ada yang ke pasar padahal pasar untuk Mengenalkan ya. bagaimana tawar menawar, ya gitu-gitu. Iya. Sederhana-sederhana saja. Yang intinya di situ ada rekreasinya, tapi bernuansa education. Kalau yang wali kelas berarti terutama tentang pembelajaran di kelas ya. Itu wali Ilmuwan lah ya. keilmuan ya. Oh, kalau yang wali asrama lebih luas kelihatan. Lebih luas, dia lebih luas dan betul-betul sebagai ayah atau ibu di pondok mengayomi betul. Oh, Kalau di Gontor kan wali kelas itu wali all kelas. in dia. All in semua ya. Oh, kalau di sini dibagi ya. Kadang-kadang kita kan guru kita masih tinggal di dalam. Oh, karena wali kelas ada juga yang Ada di juga luar. tinggal di luar. Oh, menyiasati itu Wali marhala. wali marhala. Wali marhala ya. Setiap Iya. kelas ada lagi. Ada lagi. Yang itu sebenarnya sebagai pembimbing pengasuh. Pengasuh untuk mereka. Sehingga Untuk mereka anak-anak. banyak yang mendampingi. Hmm. Karena tugas kita sejatinya Dewan Guru itu adalah pelayan bagi mereka. Maka di sini ada semboyannya optimalisasi pelayanan dan pengawasan. Itu tugas pokok. Nah, ini kita akan pindah ke Pondok Putra. Dibatasi apa? Ustaz? Dibatasi bangunan. Ada gerbangnya. Ada dua pintu gerbang. Oh, 2 pintu. Dua pintu. Sehingga dan ruangan tengah disebut ruangan subhat. Oh. Oh, jadi pintu putra sendiri. Ini pintu putri. Ini pintu putri. Ya. Yang itu pintu putra. Oh, ini tengah-tengahnya ya. Di situ ada CCTV, 2 CCTV. Oh, ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya. Oh. Nah, ini awal masjid pondok dulu. Oh, masjid pertama Sekarang ini. jadi perpustakaan. Oh, sekarang jadi perpus. Jadi perpus karena nggak nampung. Oh. Sedangkan ini laundry. Oh, ini laundry. Ini laundry. Ya, yang ini dapur. Iya. Masih satu dapur laki-laki perempuan. Nah, ini pintu gerbang kebuka kalau acara-acara. Oh, oke. Keseharian. Itu CCTV-nya, Ustaz. CCTV Harus ada untuk CCTV memantau ya. ini. Biar kelihatan ya. Yang putri luasnya berapa, Ustaz? Sekitar 10 tambah 6 tambah 6. 22 are. 22 are ya. Dengan catatan satu are itu 100 meter persegi. Ini arah ke rumah pimpinan. Ini rumah pimpinan. Pimpinan itu di antara Pondok Putra, Pondok Putri. Yang tadi pagi kita sarapan di sana. Ini asrama. Kantor. Oh, kantor. Sekretariat. OPPM Putra. OPPM Putra. Ini anak-anak untuk olahraga ini supaya tinggi badannya ini. Setiap pagi kita berikan ini. Oh, ini ya. Khusus. Kalau enggak biasanya dia pintu dia pakai. Ya. Enggak perlu dia loncat. Begitu. Terus olahraga. Wah. Ya, cukup. Di sini kepala sekolah aliyah. Sebelahnya pos sustren. Puskestren, pusat ini kesehatan. Pusat kesehatan ya. Inilah masjidnya. Oh, masjid. Nah, ini masjid berapa tahun dibangun, Ustaz? Kayaknya besar. Ini masjid hampir 4 tahun, Ustaz. Tapi tahapannya per kota. Kota. Per kota. Per blok lah ya. Per blok ya. Dibikin blok. Itu jadi per tiang dengan 2 tiang itu 1 blok. Itu ukurannya 6 meter kali 6 meter. Oh. Jadi 6 meter. Lalu ke sebelah sini 3 blok. Sekali dibangun 3 blok. Berarti 6 meter kali 18. Terus nyambung-nyambung sekarang alhamdulillah 4 blok. Jadi 24 meter kali 18 meter.
Kapasitas berapa orang? Kapasitas sekitar 1.000 lah nampung. 1.000 nampung ya. Nampung. Ini 2 lantai. 2 lantai. Lantai atas buat? Lantai atas memang tadinya untuk masjid juga. Tapi kita lihat kondisi sekarang sementara pakai kelas. Oh, dipakai kelas ya. Pakai kelas. Sanawiyah Putra semua di atas. Nah, sini kan ini masih nampung di bawah. Nah, bicara masjid ini kita bicara pengembangan spiritual anak-anak. Itu apa yang dilakukan di sini? Jadi masjid ini seperti pondok pada umumnya, di mana pusat kegiatan keagamaan. Jadi disinilah mereka sholat berjamaah, kemudian mereka mereka mengkaji Al-Quran, terutama tahsin dan tahfiznya, dan mereka di sini juga bertahajud setiap malam, tahajudnya di sini. Itu bagaimana setiap malam tahajud, Ustaz? Jadi anak-anak kita latih untuk cepat tidur. Jam 10 sudah semua kegiatan stop. Harus ya? Harus stop. Kemudian jam setengah 11 sudah harus tidur. Kecuali yang piket malam. Nah, terus jam 3 mudabir, pengurus dan ustadz bangun. Jam 3.15 santri semua bangun. Salat tahajud. Sampai setengah jam sebelum subuh. Sampai setengah jam sebelum subuh. Tidur. Oh, tidur. Tidur. Oh, jadi setelah sholat jam 3 terus tidur lagi. Tidur. Jadi menarik juga. Begitu azan dibangunkan untuk sholat. Kemudian azan dibangunkan. Tapi karena mereka sudah di masjid semua. Sudah di masjid semua. Sunnah Rasul kan begitu. Terus di sini mohon maaf, setiap habis azan itu tilawah satu orang, menandakan diambil dari Alhaakumut Takatsur sampai akhir. Sampai Anas. Begitu Anas berarti pertanda mau qomat. Jadi para asatidz segera ke masjid yang belum datang. Kita tidak pakai ilahilah setiap hari, kecuali subuh. Di subuhnya itu kenapa pakai ilahilas? Karena olahraga di situ. Jadi anak-anak bangun subuh itu diajak olahraga sambil menunggu qamat, olahraga. Kecuali yang sholat. Karena kalau baca Al-Quran nanti nggak cocok. Maka di situ pakai ilahilas. Oh, jadi seluruh olahraga dulu. Olahraga sambil gerak supaya nggak ngantuk saat subuhnya. Kan habis tidur. Iya. Oh, supaya olahraga ringan. Ya. Hingga dalam kondisi fit, sholat. Al-Quran di sini ada wajib hafalan tuh gimana? Di sini persyaratan untuk naik kelas 1 juz. Kelas 1 itu adalah agendanya setiap hari Al-Quran di kelas untuk tahsin perbaikan bacaan. Standar harus bacaan dengan metode wafa kita pakai di sini. Nah, kelas 2 sudah mulai menghafal juz 30, persyaratan naik kelas 3. Kelas 3 juz 1, persyaratan naik kelas 4. Kelas 4 juz 1, juz 3, 2 dan 1, 3 juz. Syaratan naik ke kelas 5. Kelas 5, 4 juz. Juz 30, 1, 2, 3. Kelas 6 persyaratan untuk lulus 5 juz. Oh, 5 juz. Ya, 5 juz. Tapi rata-rata ada yang sudah 10, ada yang 8, ada yang. Kapan mereka menghafalnya? Mereka menghafal ba'dal maghrib, ba'dal isya. Oh, ba'dal isya. Jadi ba'dal isya setiap malam itu agendanya tahsin dan tahfiz. Setiap malam? Tiap malam. Sampai berapa lama? 1 jam saja. Oh, 1 jam. Nah, setelah itu mereka belajar untuk persiapan kelas. Oh, jadi tahsin tahfiz itu setelah isya. Subuh, pada subuh kegiatannya murojaah. Murojaah hafalan. Alhamdulillah. Nah, kita buat 3 lembaga. 3 lembaga. Lembaga umum tadi wajib dia, ini wajib. Nah, ini pilihannya juga. Pilihannya MKM namanya. Dulu kita anggap itu Mahadul Quran. Tapi ada Ma'had Tahfidz, kita rubah menjadi Maskanul Quran. Nah, ini syaratnya 3 juz tahun. Untuk bisa naik kelas 3 juz. Lembaga itu yang mengelola, ada direkturnya, terus khusus dia. Khusus untuk kegiatan sore dia kosong, dia ikut tahfiz, dia ikut kegiatan sore. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi namanya pondok tahfiz. Pondok tahfiz. Itu pondoknya di luar ada pondok sendiri. Oh, emang bikin pondok sendiri? Bikin pondok baru tahun ini. Itu sedikit pelajarannya dikurangi,
Kalau yang lain masuknya ke kelas 5 kali sehari, 5 kali tatap muka, dia cuma 3 tatap muka. Dengan beberapa pelajaran yang dikurangi. Konsentrasinya tahfiz. Nah, di situ 10 juz Wajibnya. setahun. Oh. Sehingga tamat kelas 3 diharapkan khatam Al-Quran. Khatam Quran ya. Oke. Jadi menghafal kalau santri biasa berarti 5 juz. 5 juz. Yang itu wajib. Wajib ya. Sedangkan tadi pilihan. Oh, yang kalau dia memang mau berarti pilihannya boleh sampai 10 juz. 10 juz boleh. Untuk guru-guru sholat jamaah harus wajib ya. Wajib, kita wajibkan sholat jamaah. Wajib kita absen. Jamaah. Oh, dia absen. Dia absen dengan mengingatkan kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'al. Karena kan syiar tarbiyah kita kan kullu ma yarahu talibu wa ma yasma'uhu wa ma yas'uruhu tarbiyatan lahu. Setiap yang dilihat santri, yang didengar santri, yang dirasakan di pondok ini adalah bagian dari proses tarbiyah. Ya. Maka yang dilihat harus nuansa tarbiyah, baik gurunya atau benda apapun. Nah, gitu. Itu dasarnya. Maka jamaah bagi guru dan wajib. Pimpinan pondok harus di depan. Nah, ini menarik ya. Jadi shot pertama pimpinan pondok di situ. Dan guru-guru senior. Setiap waktu, kecuali memang ada kegiatan di luar, tapi banyak kan di situ. Oh, pokoknya selama di pondok wajib ada di situ. Ada di depan. Depan ya. Sebagai teladan. Sebagai ya kata Kiai Hasan, dialah yang pertama menjawab panggilannya. Dengan semua proses pendidikan pengajaran seperti itu, profil alumni yang diharapkan seperti apa, Ustaz? Ya, sesuai dengan nama yang kita berikan. Nama kita kan muwahhidin. Apa itu artinya? Muwahhidin itu dalam konteks bahasa Arab dia mansub. Kenapa mansub? Nah, oh iya betul, muwahhidin. Ini dalam segi balaghah bi'tibari ma yakun. Bi'tibari ma yakun. Nah, terus dalam anunya yuridu muassisu hadal ma'had ayyakuna mutaharrijiha wa mutarjihi muwahhidin. Jadi pendiri pondok ini mengharapkan nanti para alumninya menjadi muwahhid. Muwahhid itu orang yang bertauhid. La ilaha illallah. Jadi itu makna yang muwahhid itu ya. Orang yang bertauhid. Tauhid dalam arti ya munzirul kaum, menegakkan semua. Jadi kalimat itu terakumulasi dalam kalimat la ilaha illallah. Dapat dari mana itu muwahhid itu? Muwahhidin itu kebetulan kan sering kita mengkaji tauhid, mengkaji ini. Ya. Dan sumpah kita ketika dalam Ibrahim itu kan alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Rabbmu? Ya. Lalu proses perjalanan panjang di akhirat pun dikubur pertanyaannya Allah marabbuka. Ya. Maka dari prinsip dasar kita ini kita dilahirkan untuk tauhid itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sehingga apapun profesi yang santri yang alumni melakukan silahkan, tapi dasarnya adalah tauhid tadi. Itu, ya. Dan insya Allah ke dasarnya itu maka perannya akan optimal dan manfaatnya akan dirasakan. Sekarang ini alumni udah berapa berarti kira-kira? Ya berapa ya dari tahun sekian itu ya hampir ratusan lah. Nah, belum ribuan. Belum ribuan. Kemana aja kiprah mereka selama kiprah ini? Ya ada yang guru, ada yang pedagang, ya rata-rata menjadi tokoh di masyarakat. Alhamdulillah. Yang sebelah ini tempat tinggal tamu, guest house. Oh, ini ada guest house sekarang. Ada guest house dua ya. Ini ruang. Ini semuanya sumbangan dari alumni. Oh, sumbangan Setiap generasi. Ini sumbangan dari generasi alter generation. Oh. Ini kelas saya, Ustaz. Jadi kosong ajar. Ini wajah-wajah ganteng ini. Ini kelas 4 ini. Lembaga di organisasi itu namanya petugas rumah mudir. Jadi dia yang mengatur semuanya, pertamanan ini, kebersihan. Jadi kita bentuk satu bagian rumah mudir. Masya Allah.
biar ada yang ngurus ya. Ada yang ngurus. Ini berarti di ruang pimpinan. Ruang berarti, Seth, ya? pimpinan. Nah ini Seth, saya melihat, saya kesini kan mungkin 3-4 kali. Seth. Oh iya betul. Saya melihat mulai dari Ini kampus, makanya. Mulai dari 100, terus kesini lagi 200, terus 400, dan sekarang 600 santri. Pondok ini berkembang sesuai dengan prosesnya. Ya. Nah menurut Antum, Seth, poin-poin penting apa sih biar pondok itu terus ada progres, ada perkembangannya, Seth? Refleksi dari perjalanan Antum. Ya. Jadi pertama yang paling utama, jadi pendidikan di dalam. Jadi bagaimana antara pengasuhan dan santri ini yang kita harus perbaiki terus. Dan yang kedua yang selalu kita katakan bahwa anak-anak ini, para santri ini adalah brosul-brosul hidup yang bakal mengembangkan pondok ini. Itu yang penting. Sehingga kepulangan mereka dari pondok ke liburnya atau itu yang akan dilihat masyarakat. Lalu dia bertanya di mana anak ini mondok. Maka alhamdulillah setiap satu desa yang masuk ke sini, maka tahun-tahun berikutnya akan banyak yang datang. Maka sekali lagi saya katakan bahwa tidak boleh memisahkan antara tugas ini kepada satu yaitu pimpinan pondok, tapi tugas kita semuanya. Jadi santri merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan pondok ini dengan tingkat apa, yaitu hanya menegakkan apa nilai-nilai pondok di luar. Guru bertanggung jawab, semua karyawan bertanggung jawab. Itu yang kita tanamkan. Jadi pondok ini dibangun dan besar karena kebersamaan, tidak karena pimpinan. Contoh kecil, setiap hari saya datangi para petugas dapur, mengatakan terima kasih, berkat, dan itu membuat motivasi mereka semangat. Bahkan tukang sampah, saya katakan, karena Bapak pondok ini maju. Sampai mereka kaget, apa sudah kami seorang tukang sampah? Tidak, Bapak sehari nggak datang, sampah berserakan, ada tamu yang datang mensurvei pondok, lalu dilihat kotor, maka dia nggak akan datang ke sini. Baru akhirnya dia begitu peran kami besar di pondok ini. Nah itu terus, dan alumni datang juga begitu. OPPMA, pengurus selalu kita katakan kalian jantung pondok ini. Kaki boleh patah, tangan boleh patah, tapi jantung tak boleh bergerak dan kalianlah orangnya. Maka semangatlah mereka. Alumni datang begitu kita bilang, apalah artinya kami di sini kalau kamu di luar tidak mencerminkan nilai-nilai. Pondok ini besar karena peran kalian di luar, sehingga keterlibatan semuanya ya terlibat. Insya Allah, Allah yang akan mengatur mau besar seperti apa besok. Jadi itu penting juga ya. Jadi menikmati proses, terus menjalaninya dan meningkatkan kualitas. Nanti mau seperti apa biar Allah ya. Ini layak diberi berapa ini untuk tahun depan berapa ini Allah itu biar Allah yang maha tahu. Karena kita kalau masuk ke wilayah kita bangun gedung, lalu akhirnya kita dipaksa untuk mencari murid sekian. Itu enggak. Kami dengar pesannya Kiai Hasan, apa kata beliau? Kalau kamu sudah pulang di tengah masyarakat, jangan pernah bangun masjid. Jangan ajak masyarakat bangun masjid. Tapi ajari mereka Islam dengan benar, sholat dengan benar, dan fadilah-fadilah berjamaah. Mereka yang akan mengajak bangun masjid. Jadi jangan sibukkan kamu dengan urusan fisiknya itu. Nah, begitu juga pimpinan pondok. Nah, insya Allah dengan makin banyak santri masuk, maka berarti Allah sudah siapkan kamarnya. Kalau kita siapkan kamar, belum tentu Allah siapkan muridnya. Gitu. Tapi kalau banyak yang masuk ke pondok ini, berarti ridho Allah ini. Maka pasti ada cara nanti akan membangun gedung-gedung. Beda dengan kita bangun gedung duluan. Ini kita bangun gedung kan kemauan kita ini. Bukan apakah besok ada orang masuk? Nggak ada. Belum tentu gitu. Nah itu pola yang dipakai Al-Mahidin. Masya Allah. Maka gedung-gedungnya mengikuti sekarang belum ada gedung tambahan. Berapa murid nanti tergantung. Kalau muridnya banyak, gedungnya akan kita bangun. Dari mana uangnya? Allah. Itu kadang-kadang pimpinan atau semua tenaga, aduh nggak bisa nyambung. Tapi buktinya jalan, maka mereka percaya.
Dulunya muridnya dikit, gedungnya dikit. Iya. Iya, saya melihat pertambahan murid ini, wah gedung-gedungnya tambah lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dan kita nggak pernah duga gitu. Selalu kita tembok Ustaz, kita tembok. Ini kemarin kita tembok di samping masjid, tembok besar gitu karena batas arah kita. Iya. Tahunya di sampingnya minta ini tolong wakaf untuk dibangunkan pondok tahfiz. Makanya kita bikin MKM tadi. Maskan tulak, maskan tahfiz untuk mengimbangi wakafnya orang. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Visi ke depan, Ustaz. Ini Al-Muwahhidin, ini pengennya antum ini seperti apa, Ustaz? Sebenarnya berangkat dari awal saya katakan selalu bahwa perencanaan itu seiring dengan perjalanan. Kami membangun tadi karena terinspirasi oleh rasa keterpanggilan untuk anak-anak kampung. Kami tidak pernah menduga bahwa pondok ini sampai sekarang sebesar ini. Artinya karena kami tidak punya langkah-langkah. Ini kami betul-betul seperti pondok pesantren pada umumnya. Jadi dia mengikuti irama perjalanan prosesnya. Santri kan kalau kita lihat ke pondok begitu, santri itu maunya apa? Hanya tapi dengan izin Allah, nah mulai sekarang sehingga kita mencanangkan kemarin 2025 Go Internasional. Itu maksudnya mulai membenahi semua hal-hal harus bersenuansa, manajemen yang bagus, sehingga nanti dia layak untuk bisa berkompetisi dengan yang lain dengan istilah. Maka kita katakan Go Internasional. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah antum datang. Datang di tahun di mana kita mencanangkannya. Nah, visinya apa? Visi ke depan ya, pertama kami ingin membuat pendidikan itu dari nol, dari dini. Kami belum punya gambaran untuk ke perguruan tinggi. Jadi kami justru ingin lembaga kami itu dari PAUD bawah ya, bawah sekali sampai ke sana aliyah ya. Nah, setelah itu mereka sudah punya basis keislaman yang benar, bagus, silahkan mereka mau kuliah di mana saja. Jadi banyak yang menawarkan, kenapa nggak bikin kampus? Belum terbayang. Karena kami ingin fokus dari justru membangun SD, bahkan membangun di bawah SD-nya, dari penitipan anak sampai dia SD-nya di sini dengan satu pola pengasuhan. Nah, ini ya, itu visi ke depannya. Artinya belum terbayang untuk membuat kampus. Kenapa? Kalau sudah kampus kan berangkat dari sekolah tinggi, paling satu jurusan. Sementara yang lain kemana? Nah, kami lebih baik matangkan, persiapkan mereka untuk masuk ke kampus-kampus dengan nilai-nilai yang muwahhidin tadi. Sehingga dia di kampus umum misalnya, alhamdulillah kita dengar anak-anak kita yang ke Jogja, yang ngambil itu menjadi inspirasi bagi teman-temannya dalam tanda kutip ibadah. Bisa menjadi prestasi akademiknya bagus, tapi nilai-nilai keislamannya juga ibadah keislamannya juga bagus. Itu. Masya Allah. Barakallah, Ustaz. Amin. Mohon doanya. Antum selalu sehat, Ustaz. Amin, amin. Pondok-pondok ini, guru-guru, santri juga selalu sehat, selalu berkembang. Amin. Al-Muwahhidin itu juga selalu berkembang terus. Amin. Untuk li'ilahi kalimatillah. Amin. Syukron jazilan, Ustaz. Amin. Barakallah. Dan kami juga mengucapkan pondok yang paling banyak antum kunjungi, sehingga pondok-pondok lain cukup iri, Ustaz. Ini datang dari sana kok Al-Muwahhidin sudah ditentukan, ini yang lain baru checklist siapa yang lain pasang checklist siapa yang mau ikut Al-Muwahhidin duluan. Luar biasa, jazakallah khairan. Sehingga anak-anak familiar dengan antum. Wah, panjada wajada. Syukran. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini video yang sangat menginspirasi kita semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, gambaran tentang bagaimana perjalanan sebuah pesantren. Terima kasih. See you in the next video. Alafu minkum. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.